Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ditemani dengan siapa? Saya Haris. Master Haris. Selain kita perkenalkan dulu aja ya. Saya Iqbal FA dan ini Master Haris. Selain dia trader, dia juga sebagai vokalis. Betul Pak Haris. Suaranya merdu. Kayak gitu. Nah, ini boleh Pak Haris bisa dijelaskan tentang background dari Master Haris sendiri kayak gimana? Saya adalah trading analis dari Bimex ya. Dan sudah hampir berjalan 2 tahun nih. Tapi saya juga terus mengasah ilmu saya karena menurut saya market itu dinamis, tidak bisa kita berhenti belajar. Betul ya. Dan di sini kita bukan menggurui ya, tapi lebih ke kita sharing apa yang saya ketahui dan Master Haris ketahui. Jadi kita diskusi di sini. Kalau misalkan ada yang salah ataupun ada yang kurang tepat, kita sama-sama perbaiki di sini karena di sini diskusi ya, lebih ke diskusi kayak gitu. Nah, Master Haris, tema kali ini tuh apa sih? Cara menggunakan indikator stokastik dengan benar. Oke. Sebelum ke sana, kita bahas dulu tentang sejarahnya terbentuknya indikator stokastik ini kayak gimana Mas Haris? Stokastik sendiri menurut yang saya pahami, stokastik itu adalah indikator momentum ya. Untuk kita menentukan momen yang akan kita ambil pada market. Oke. Indikator stokastik sendiri itu ditemukan oleh George Lamb. Dia seorang trader saham, dokter dan forex juga. Oke. Beliau lahir pada tahun 1921 di Chicago, Amerika Serikat. Oke. Dan stokastik sendiri itu ditemukan pada tahun 1951 dan terus masih dikembangkan sampai sekarang. Oke. Menurut saya juga stokastik ini terbilang indikator yang cukup mudah dipahami bagi pemula, Pak. Karena kita tinggal lihat titik jenuhnya aja. Iya sih. Overbought dan oversold. Betul, saya setuju karena indikator stokastik ini bisa dipakai untuk pemula karena tinggal nunggu aja. Kalau misalkan harga udah menyentuh titik jenuh jual atau titik jenuh beli, itu kita tinggal entry aja kayak gitu. Boleh Mas Haris dijelaskan cara penggunaannya kayak gitu? Untuk cara penggunanya sekarang kita lihat pada SAU ya? SAU TMPM 1 ya. Jadi stokastiknya sendiri itu ada di titik jenuh beli. Iya, betul. Di oversold, overbought. Yang menandakan kalau dilihat dari indikator stokastik bisa mengambil open posisi sell. Iya, dan kalau misalkan sekarang kita ambil posisi sell itu udah terlambat ya. Dalam artian, nah kalau misalkan kita dalam artian kenapa sih ini bisa dipakai oleh orang yang awam? Karena kita bisa lihat aja ini. Kalau misalkan harga ini udah menyentuh area ini, udah masuk ke 80-nya, level 80-nya, kita tinggal tunggu aja. Kita tinggal tunggu dia ini yang namanya itu bersilangan. Setelah bersilangan kita tunggu dia nge-breakout si level 80-nya ya. Kalau misalkan untuk ambil posisi sell-nya, kita bisa ambil posisi sell di sini nih. Ketika dia udah menyentuh titik ya udah nembus titik 80. Berarti di mana kalau misalkan di chartnya kita lihat di sini Pak, di sini nih ya. Nah di sini pas ya kita ambil posisi sell di sini. Target jangan terlalu banyak, itu cukup 1:1 ya. Iya bisa. Kalau untuk scalping sih 2-3 poin itu udah cukup lah. Kita lihat, kita ambil posisi sell di sini, turun ke sini udah 3 poin. Berarti kalau misalkan kita pasang profit di 3 poin itu udah dapat 3. Iya kayak gitu. Nah kalau iya bener. Makanya simple, tinggal nunggu aja. Kalau misalkan harga ini udah masuk ke si stokastik ini udah masuk ke level 20-nya, apa yang kita harus lakukan Mas Haris? Kita prepare ambil posisi buy. Iya, kayak gitu. Nah, kalau misalkan harga udah memasuki
jenuh jualnya, kita tinggal tunggu dia breakout level 20-nya. Kalau misalkan dia level 20 jadi tembusin, kita ambil buy kayak gitu. Ini ada yang ditanya. Hai Mr. Iqbal, hai. 2 tahun kok baru lihat saya. Oh iya Pak Romansyah, soalnya saya jarang tampil, banyak di belakang layar. Asik, belakang layar brother. Master Iqbal udah berapa tahun? Saya jalan 3 tahun. Mbak Susi, ini Mbak Susi dari mana? Mbak Susi ya? Iya. Nah, ini wah ada Haris nih, keren katanya. Siapa nih? Hai, Habib. Wih, ini nih. Oh, Master Haris vokalis. Boleh dong nyanyi dikit katanya tuh. Saya Dari sang pujaan hati Master Haris. Boleh nyanyi dikit katanya. Oh, saya dari Bekasi. Oke, salam kenal, Mbak. salam kenal Mbak. Saya asli Cianjur tapi menetap di Bandung kayak gitu. Mas Haris dari mana sih? Saya aslinya dari Palembang. Palembang jauh-jauh ke Bandung dong. Iya. Ngeri. Ngapain ke Bandung? Trading. Mencari ilmu trading yang benar. Kirain konser, nyanyi gitu. Oke, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan seputar indikator stokastik atau mau ngebahas apapun boleh, tapi kita sekarang lebih ke stokastiknya dulu ya. Teman-teman kalau misalkan ada yang mau ditanyakan silahkan. Iya betul. Nah Mas Haris ada yang mau ditambahin lagi gak untuk cara penggunaan yang benarnya tuh kayak gimana sih? Kalau menurut saya yang buat pemula juga sebenarnya ini sangat mudah dipahami kalau indikator statistik ini, karena kita tinggal lihat jenuh jualnya aja ya. Apakah dia ada di titik jenuh beli atau jenuh jual, itu sangat mudah sih, sangat gampang dimengerti lah. Gitu. Nih ada yang nanya Mas Haris, lagi galau nih, pengen dinyanyiin katanya tuh. Perbedaan stokastik sama RSI. Iya, RSI itu relative strength index ya. Kalau untuk relative strength index sendiri saya tidak ngulik nih. Jadi tidak mendalami, jadi kurang memahami, tapi sepemahaman saya sama-sama indikator momentum kan ya, betul. Ya mungkin sama-sama sih nunggu juga momentum kayak gitu. Ya. Lebih kurang RSI sama stokastik juga sama sih. Betul, tapi lebih mudah sih kalau untuk membaca, apalagi untuk orang awam itu lebih mudah menggunakan stokastik menurut saya ya. Karena sama saya juga nggak begitu mendalami indikator RSI kayak gitu. Kalau misalkan saya sih menggunakan RSI itu untuk melihat divergen dan divergennya kayak gitu. Kalau indikator tersebut digabung dengan 2 MA bagaimana katanya? Wah, itu sangat pasangan yang lengkap ya. Jadi MA kan sebagai indikator tren dan stokastik itu sebagai indikator untuk membaca momentum. Betul. Itu udah apa? Udah pasangan lengkap. Udah pasangan yang sangat ibaratkan kembar Tachibana. Masih saling melengkapi ya. Saling melengkapi. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan untuk MA sendiri sih, apalagi keadaan market yang kayak sekarang ini, yang bisa dikatakan ini tuh lagi sideways ya. Ini tuh sangat apa ya? Jangan terlalu ini sama MA ya. Kalau misalkan ya, makanya kenapa harus digabungin dengan stokastik itu lebih bagus. Kita coba ya gabungin sama MA. Berapa Mas Haris? Saya 13 sama 21. 13 sama 21, oke. Satu lagi 21 ya? Warnanya ubah dulu, kuning. Ingat-ingat Mas Haris. 21 yang kuning ya? Ya. Nah, kayak ini. Nah, kalau misalkan teman-teman pasti udah pada tahu kan, kalau misalkan MA-nya berdekatan kayak gini, ini disarankan nggak boleh OP. Kalau misalkan menurut MA ya, indikator moving average. Nah, momentum MA itu kayak gimana sih? Nah, ini sih terlalu deket ya kalau menurut saya. Kalau saya sih pakainya 13 50 bisa, 13 34 bisa. Kita ini kedekatannya, kita ganti yang ini menjadi 34. Nah,
kayak gini. Nah, ini syarat untuk MA itu ini untuk OP ya, untuk cari dulu aja ya. Contoh nih, ketika breakout yang pertama harus kita cari itu adalah ini si MA 13 sama 34-nya itu bersilangan. Setelah bersilangan kita tunggu harga menyentuh salah satu MA menurut saya. Menurut Ya, indikator nah market. di sini berarti di sini kan? Ya, betul. Di sini nih. Nah, di sini kita bisa ambil posisi buy Buy. di sini. Tapi kalau misalkan di sini, ini di stokastik, di sini momen sell-nya di sini nih. Nih, di sini. Iya, di sini. Nah, di sini. Kalau misalkan kita menggunakan stokastik, ini udah dapat belum 3 poin? Udah dapat. 4 poin. Iya, 4 poin kurang lah. Nah, udah TP gitu, langsung kita ambil buy lagi di sini di MA-nya. Untuk orang-orang yang scalping sih enak. Tuh, bisa dapat 6 poin ke sini. TP. Nah, di sini kita ambil posisi buy untuk dari MA-nya ya. Nah, di sini udah bersilangan terus menyentuh, nah baru kita eksekusi buy. Karena MA kecil itu di atas MA besar. Nah, kalau misalkan MA kecilnya di bawah MA besar, itu kita prepare ambil sell. Nah, di sini kan udah dapet nih. Di sini udah dapet 6 poin. Misal dia tuh nyentuh lagi ke sini. Misalkan di sini kita ambil buy lagi, misal ya. Kita ambil buy lagi di sini. Ternyata harga turun dan menyentuh MA gedenya, besarnya. Nah, di sini kita ambil buy lagi. Sebelum ini crossing, dalam artian crossing itu bersilangan lagi MA kecil dan MA besarnya. Itu jangan kita close karena ada kemungkinan masih bisa naik gitu. Nah, di sini dan alhasil kalau misalkan kita nunggu dia naik kayak gitu. Nah, di sini juga ada dapat kita momen lagi nih. Nah, di sini juga dapat momen lagi nih. Buy lagi. Nah, di sini kita ambil buy lagi kalau misalkan menggunakan MA. Nah, kalau misalkan menggunakan stokastiknya nih, berarti di sini momennya ya. Nah, di sini kita ambil sell di sini. Nah, di sini ya, di sini. Kalau misalkan pakai stokastik aman sih kalau misalkan menurut saya udah masuk ke area 80. Terus targetnya jangan jauh-jauh aja. 3 poin aja, paling jauh 3 poin aja. Scalpingan aja, tapi konsisten gitu. Tergantung selera juga ya. Iya, betul. Kayak gitu. Kalau untuk orang awam yang paling gampang pakai technical apa, Master? Ya kalau menurut saya ini udah gampang banget sih. Stokastik. Average sama stokastik. Oke, kalau menurut saya sih stokastik aja dulu. Kalau misalkan mau pakai MA aja dulu. Karena kalau misalkan kayak gini, ini bakalan bingung. Bingung ya. Nah, di sini kan disuruh buy nih. Di sini kan disuruh buy. Nah, di sini ada indikasi sell. Kalau menurut indikator stokastik. Nah, untuk MA-nya dia nyuruh buy, tapi ini udah nyuruh sell. Nah, makanya kalau misalkan untuk para pemula itu pilih satu indikator aja, jangan dicampur-campur. Betul sih, menurut saya kita mending pahami satu indikator dan benar-benar paham, insya Allah profitnya konsisten. Iya, alhamdulillah. Nah, di sini katanya, tapi di trennya naik. Nah, Maksudnya Pak? tren apa ya? Kalau dilihat dari ping average-nya mah turun kalau. Iya, kalau ini. Tapi kalau dari MA sih, MA kecilnya ini lagi up. Ya apa? Nah, di sini dia baru bersilangan. Nah, ini udah bersilangan kayak gini, Pak. Bisa dilihat kan, ini bersilangan MA kecil dan MA besarnya. Nah, di sini kita bisa ambil posisi sell-nya. Di sini kalau misalnya menggunakan MA. Pakai stokastik juga sih bisa. Nah, stokastik di sini dia lebih duluan nge-sell di sini, berarti di atas banget dia udah bisa ambil posisi sell. Iya banget. Iya. Nah, kalau misalkan pakai MA-nya baru di sini
di sini dia bisa ambil posisi sell di 18.55, targetnya cuma 3 poin sih udah cukup ya. Nah, di sini ketika kalau misalkan kayak gini, misalkan target kita misalkan kita ambil posisi sell di sini, target kita itu di misalkan di sini nggak kesentuh kan, berapa poinnya? 5,5 lah ya, 5,5 poin ini nggak kesentuh kan. Nah, kita ancang-ancang cut loss-nya di mana? Ketika si MA ini bersilangan lagi. Nah, di sini cut loss, ambil buy-nya. Karena kan di sini udah bersilangan nih. Betul. Berarti indikasi dia bakalan Buy. naik. Ya. Nah, Trend gitu. up. Ya, nah ngebuy-nya di mana? Nah, di sini. Di sini. Ketika ini udah bersilangan, kita tunggu candle-nya menyentuh MA-nya. Di sini kan disentuh nih. Kita ambil buy misalnya di sini. Berapa poin? Kita dapat 7 poin. Iya sekali. Tapi kalau misalkan untuk 3 poin itu udah cukup aman banget sih. Apalagi menggunakan indikator 2MA dan stokastik ini udah cukup lah menurut saya kayak gitu. Cukup cuy ya. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan untuk stokastik ini di sini baru ambil sell-nya. Nah, dari MA bingung kan kalau MA ini harus buy gitu. Itu. Makanya kalau misalkan untuk orang yang awam lebih baik fokus sama satu indikator dulu. Waktu dulu sih saya belajar pakai Bollinger Band. Nanti kita bahas di lain kesempatan kayak gitu. Nah, sekarang kita fokus ke ininya dulu, stokastik dulu. Nah, kayak gitu ya. Master Haris di Bandung tinggal di mana? Oh, saya di Dadali. Manuk Dadali. Nyanyi dong. Manuk Dadali. Di Dadali ini di jalan apa ya? Maleber. Oke, Maleber. Di sana sih. Nah, ini ada yang nanya lagi Master Haris. Stokastik di posisi overbought atau oversold, apa kita langsung OP tanpa harus melihat indikator lain? Bisa kalau menurut saya. Kalau cuman patokannya cuma stokastik doang, kita bisa ambil open posisi ya. Iya, betul. Tapi dengan syarat dia harus melewati dulu level 80 dan level 20. Kalau misalkan mau ambil posisi sell, pastikan si ini dia udah melewati level 80-nya. Nah, kalau kita misalkan mau ambil posisi buy, ini pastikan dia udah lewat level 20-nya. Ya, kayak gitu. Mas Rapid. Iya, Mas Rapid. Ya. Kapan ke kantor lagi Mas Rapid? Ditunggu ya. Cukup menggunakan stokastik aja sih menurut saya udah cukup. Karena terlalu banyak indikator malah bikin bingung. Iya. Kayak gitu. Mantap Master Haris katanya dari Mbak Septi. Terima kasih Mbak Septi ya. Nah, ini ada yang nanya lagi. Tapi stokastik turun di 2MA-nya, kan naik. Jadi gimana? Mas Haris kalau cara baca indikator parabolik gimana? Wah, untuk parabolik sendiri saya belum ngulik Pak ya. Mungkin di lain waktu saya ngulik parabolik. Saya masih terus belajar sih Pak. Terus mengasah keilmuan. Kalau menurut saya sih untuk yang awam ya, fokusin dulu ke satu indikator karena kebanyakan indikator itu malah bingung. Jadi serba takut. Kayak saya, jadi jarang OP kayak gitu. Karena kalau misalkan menggunakan 3 indikator nih, misalkan MA, Bollinger Band, terus stokastik digabungin. Menurut MA dia harus ambil buy, menurut stokastik harus sell, menurut Bollinger Band ini masih wait and see. Jadi bingung, kita mau ngambil yang mana nih? Nah, kalau misalkan beda, kalau misalkan kita fokus dengan satu indikator, ya kita nggak bakalan banyak berpikir. Tapi kalau misalkan menggunakan stokastik nih, misalkan kayak gini, sell, jadi nggak punya keraguan karena cuma pakai satu indikator. Tapi kalau misalkan menggunakan 2, jadi yang harusnya kita ambil posisi sell misalkan karena jadi ragu, jadi kita ngelewatin momen itu kayak gitu. Saya juga pernah dinasihati sama seorang teman sih, buat apa kita banyak menggunakan indikator tapi kita sendiri nggak yakin. Betul. Jadi gunakan satu indikator saja yang kita pahami dan tuh pengen Master Haris katanya yang jelasin. Master Haris, kalau pengen Master Haris yang jelasin
boleh jelasin apa nih, Master? Master kalau belajar langsung bisa datang aja Mbak Susi ke kantor kita di Jalan Garuda nomor 88 Bandung. Betul. Kita menerima secara terbuka tanpa dipungut biaya. Betul, gratis. Nih statistik pasangannya yang pas dengan MA, tapi kenapa nyuruh dipelajari satu indikator, Master? Ya karena menurut pandangan saya, kalau kita pemula, menurut saya kita pahami dulu itu apa stokastik, cara gunanya gimana, terus ini tuh apa sih indikator ini tuh gimana penggunaannya. Jangan kita stokastik terus dicampurin MA, nanti kitanya kurang paham stokastik. Betul. Terus kita kan MA itu indikator tren ya. Nah seperti kata Master Iqbal tadi, kalau kitanya bingung, nanti momen yang harusnya kita ambil sell atau buy kita kelewat. Jadi menurut saya pahami dulu satu indikator. Bener. Nah, kenapa saya saranin satu indikator? Kalau misalkan teman-teman di sana udah paham dengan dua indikator itu, cara gunanya menggunakan misalkan MA terus stokastik, ini udah benar-benar paham dua-duanya, itu nggak masalah. Tapi untuk yang awam, saya sarankan untuk menggunakan satu indikator, karena kejadiannya takutnya bingung. Kayak tadi, misalkan MA menyuruhnya buy, tapi stokastik menyuruhnya sell. Jadi kayak gimana tuh? Kan bingung gitu. Makanya kalau menurut pandangan saya untuk yang awam ya satu aja dulu, fokusin satu. Karena kalau misalkan fokus kita kebagi dua itu gak bakalan benar-benar fokus gitu. Kecuali kalau kita sudah benar-benar paham indikator stokastik dan moving average-nya juga kita pahami, itu bisa disatukan sih menurut saya. Betul. Nih ada indikator stokastiknya ada dua garis, merah dan putih. Beda keduanya apa ya, Master? Setahu saya sih apa? Kalau saya kurang ini ya. Kalau saya buat menentukan jenuh harga sendiri, tinggal lihat titik kejenuhannya aja, apakah dia ada di overbought atau oversold sih. Untuk garisnya sendiri saya kurang. Ini tuh sama kayak MA-nya sih sebenarnya kalau misalkan ini. Nah, kalau misalkan garis merahnya di atas, ini kuat naik. Nah, makanya kita di sini tunggu si bukan M atau garis merahnya ini bersilangan dulu di sini, dan dia bikin jadi yang asalnya garis merah di atas, jadi kita tunggu benar-benar dia menjadi posisinya ada di bawah garis putih. Nah, ketika udah kayak gini, kita tunggu lagi, yaitu dia nembus ke level 80-nya kayak gitu. Nah, itu kita bisa ambil posisi sell kayak gitu. Yang lagi katanya Master Haris nggak tahu indikator parabolik. Tahu Pak, tapi saya tuh kurang mengulik karena menurut saya nggak semua indikator itu kita harus pahami. Yang penting kita nyaman dan kita sudah benar-benar paham, bisa menghasilkan profit, why not? Ya, nih ada Mas Adam menanya. Master, untuk indikator stokastik untuk support resistennya apakah yang 20 dan 80? Ya ininya. Iya, bisa dikatakan itu begitu. Itu kalau misalkan itu standarnya ya. Kalau misalkan mau diubah juga bisa. Tapi kalau misalkan untuk yang benar-benar menentukan momen, ini bisa yang 80 dijadikan 85, yang 20 bisa diubah menjadi 15. Cuman itu jarang banget momennya kayak gitu. Pasti jarang banget OP-nya juga kayak gitu. Di Dimek pusatnya di mana, Master? Oh, pusatnya ada di Bandung, di Jalan Garuda nomor 88, Kecamatan Anjir, Kota Bandung. Nih ada Master Rian. Berarti Master Rian pahami dua indikator doang. Oh, Master Haris pahami dua indikator doang. Ada juga indikator yang lain beberapa ya, tapi saya lebih memfokuskan kalau saya sendiri itu stokastik, MA juga, dan beberapa indikator lain yang saya kulik. Oke, ini ada yang nanya lagi, Master. Ke 20 dan 80 itu angka apa ya? Itu untuk batasan levelnya. Betul. Jadi kalau misalkan kita menentukan jenuhnya, kalau misalkan dia udah menyentuh level 80 kayak Fibonacci. Kalau Fibonacci kan golden ratio-nya itu ada di
223 terus 50 terus 61,8 itu kan area golden ratio-nya. Nah kalau misalkan di stokastik sendiri ini ada di level 80 dan level 20 kayak gitu. Nih Kalau kemana master dilihat dari stokastik? Kalau dilihat dari stokastik lagi trend down ya master ya? mau turun Ya, tuh. Karena kalau misalkan kita lihat candle-nya juga dia udah mendukung untuk turun. Iya, dia udah Trend lagi kalau misalkan kita udah ini ada bukan bakalan ya. Saya melihat kayak ada pola ini. Pasti teman-teman tahu. Ini indikasinya ya. Iya. Iya, Head and shoulder. Benar. Bahu kiri, kepala, bahu kanan. Nah, di sini. Set, turun. Nah, ini kalau misalkan dia nge-breakout ini nih. Nah, kalau misalkan nge-breakout neckline ini, ini turunnya mau kemana? Ya ke sini. Ke bawah. Iya, ke neckline-nya. 9 poin. Kalau misalkan ini ke breakout, dia bakalan lanjut turun, kejar ini. Wah, sepertinya banyak yang tanya. Iya, karena Master Haris Waduh. bisa ke 1824 kayak gitu. Itu menurut head and shoulder ya? Iya, kalau misalkan lihat pola Polanya, candle, kalau misalkan pola dari candle. stokastik sendiri sama sih, Sama. turun kayak gitu. Mantap lah Master Haris, sudah trader. Oh, sudah 2 tahun. Oh, kalau dibilang pro belum sih mas, soalnya saya terus belajar ya. Menurut saya nggak ada trader yang profesional banget, karena market itu dinamis dan terus belajar. Ini ada yang nanya lagi nih. Oh, kalau pakai teknik itu persentase untuk melihat koreksi atau analisa pasar yang apa lebih mudah dipahami? Kalau pakai teknik itu persentase atau melihat koreksi atau analisa? Persentase untuk melihat koreksi atau analisa pasarnya apa lebih mudah dipahami gitu. Ya cukup mudah sih kalau kita pakai teknik, karena salah satu pendukung untuk kita mengambil posisi. Iya, betul. Itu Ini cukup paham. Cukup mudah, Mas Dian. Ini kalau misalkan kita menggunakan stokastik, ini cukup mudah banget. Kita tinggal nunggu aja. Kalau misalkan ini udah masuk, dan kalau misalkan ditanya persentasenya berapa, kita bisa backtest aja ke belakang. Kita coba ya backtest ke belakang. Nih, di sini ada momen sell. Ini berarti ya misalnya nih, karena dia, nah di sini kita ambil sell. Misalkan targetnya kata saya juga jangan banyak-banyak, 3 poin aja cukup, 3 poin atau 2 poin cukup. Nah ini dikasih 5 ya, berarti ini selesai ya, beres TP ya. Nah di sini dia udah masuk belum ini? Udah ya, bisa dibilang ini udah. Nah kita lihat lagi, di sini kita ambil posisi buy. Bener kan? Bisa dilihat lah kalau misalkan ini naik gitu. Nah kalau misalkan sekarang di sini, nah di sini pas retrace-nya, pas breakout-nya, nah ini di sini kita ambil sell di sini. Kita lihat ini 3 poin udah cukup belum? Belum. 2,5. Iya, 2,5. Tapi dia di bawah plotting ke 4 poin. Dan pada akhirnya dia turun kayak gitu. Nah, kita backtest lagi ke bawah nih, ke sini. Nah, di sini bisa nggak coba? Di sini kayaknya kalau misalkan ini, nah ini di sini kan masuk ke udah nge-breakout level 80-nya. Kita lihat ini ke plotting ke berapa? 7 poin. 7 poin ke plotting. Berarti kalau misalkan ke sini, nah berarti di bawah plotting dulu beberapa candle nih, lumayan ya, lumayan lama gitu di bawah plotting. Nih kalau misalkan nahan di sini, ini udah cukup, jangan banyak-banyak, 3 poin aja. Nah terus di sini juga ada momen lagi nih. Nah di sini, ya, ini kita dapat stop loss kayaknya. Stop loss-nya di situ. Ya, nah karena dia masuk lagi ke sini.
Nah di sini kita bisa, ini kita anggap ini gagal ya. Iya. Bisa dibilang dari berapa, 1, 2, 3, 4, 5 percobaan itu berhasil, 1 gagal kena SL gitu ya. Nah yang berikutnya kita di sini, kita nemu lagi di sini. Nah di sini dapat gak 3 poin? Dapat. Berarti yang missnya baru 1 ya. Nah di sini coba kita lihat lagi di sini. Kalau untuk backtest ya, menurut saya untuk akurasinya ya ini udah dapat ya 3 poin, dia langsung turun, udah dapat lah. Nah di sini juga banyak ya, kita backtest aja. Mana? 3 poin aja ya. Nah di sini Sampingan. di sini ambil, saya lihat dapat 3 poin, kurang plotting nih ke sini Ke atas. iya. Dan di sini kita bisa ambil sell lagi, berarti 2 yang kena stop loss ya. Nah di sini mana udah ya, ini udah ya, udah semua ini. Ini udah kayak gitu. Berarti dari 10 kali percobaan itu yang gagal cuma 2, berarti persentasenya 80-20 kayak gitu. Nih ada yang nanya lagi, sudah banyak dong yang didapat? Ya, alhamdulillah Pak Rian ya. Iya Pak Rian. Alhamdulillah Pak Rian. Ini Mas Adam nanya nih, Hari ini profit berapa? Berapa ya? Wah, saya kecil hari ini Bu Adam. Cuman 500.000 scalpingan. Alhamdulillah. 500.000? Iya. Oke, udah lumayan ya. Nih katanya, kata Mbak Susi, katanya di Mac punya buku edukasi sendiri ya? Ya, punya Mbak. Betul, punya. Dan itu nggak dijual belikan, dan itu cuma untuk nasabah di Mac aja kayak gitu. Dan ini bagusnya buku itu dari awal sejarah itu tuh dibahas semua, dan itu nggak cuma diberikan, tapi ada syarat lagi, yaitu dia harus mengikuti kelas selama 3 bulan. Dalam artian kenapa kita nggak mau ngasih buku cuma buat pajangan doang, tapi kita bedah dulu nih selama 3 bulan. Setelah dibedah kita baru kasih buku itu kayak gitu. Ini ada yang nanya lagi nih, Saat ingin menggunakan indikator stokastik untuk pertama kali, apakah ada semacam periode yang harus diatur terlebih dahulu? Ada. ya ada. Kalau misalkan Master Hari sendiri periodenya berapa? Saya 1433. Oke, sama berarti tinggal diubah 1433. Teman-teman catat aja itu. 14 ini. Kalau seorang trader tuh nggak boleh punya sifat apa aja, Master? Wah, pertama nggak boleh punya sifat males belajar. Kedua nggak boleh punya sifat serakah. Ya. Ketiga, menurut saya jangan punya sifat mental receh lah ya. Mental receh, oke. Nah kalau misalkan saya boleh tambahkan, yang paling penting itu jangan merasa paling benar. Itu aja sih. Karena di market analisa gimana pun gak ada yang 100% bener kayak gitu. Makanya kenapa ya itu tadi, jangan ngerasa paling bener kayak gitu. Itu aja sih kalau misalkan untuk apa sih pertanyaannya sih? Untuk trader nggak punya boleh Nah, sifat itu. apa aja, Master? Jangan pernah ngerasa paling bener, sama jangan serakah, dan Jangan mental receh. jangan pernah lepas stop loss. Itu Karena itu dan adalah overload. Betul. Dan over trade, kebanyakan trading gitu. Trade. Iya, kayak gitu juga gak boleh kayak gitu sih. Nah ini ada yang banyak lagi, Mas. Baca. Jika hanya berpacuan dengan stokastik, cocok tidak kita memasang pending order?
cocok-cocok aja itu. Kalau pending order sendiri sih menggunakan stokastik susah ya, Iya. karena kita nggak tahu dia level 80-nya di mana gitu. Benar. Tapi kalau misalkan kita udah paham sama namanya tuh apa, dasarnya, support resistennya, itu bisa-bisa aja kayak gitu. Bisa menggunakan pending order. Nah ini Master boleh lihat settingan stokastiknya nggak, Master? Mau disamain nih? boleh. Boleh. Nih. Ini 3 ya. Ya. Berarti stokastik paling enak dong? Enggak juga. Juga. Dalam artian kayak gini, misalkan Bapak udah menikah belum? Nah kalau misalkan memilih indikator itu sama kayak memilih pasangan, Pak. Kalau misalkan Bapak nyamannya dengan stokastik, silahkan. Tapi belum tentu dengan saya. Gitu. Itu balik lagi ke diri masing-masing. Kalau misalkan Bapak nyamannya sama stokastik, silahkan perdalam stokastik. Tapi kalau misalkan menurut saya lebih nyaman menggunakan Bollinger Band, ya saya bakalan dalamin Bollinger Band gitu. Karena setiap pandangan orang itu berbeda kayak gitu. Jadi balik lagi nyamannya gimana, terus cocok sama indikatornya gimana gitu. Jadi itu balik lagi ke si tradernya gitu. Enggak paling enak, enggak itu balik lagi ke orang-orangnya sih. Kalau misalkan untuk bilang enak dan enggaknya gitu. Karena setiap kayak makanan aja berbeda. Menurut Master Haris Nah, seblak enak, menurut saya belum tentu. belum tentu. Karena misalkan saya nggak suka pedas gitu, tapi sukanya kampung kayak gitu. Oh, metode sendiri saya pakai Boleh. konvensional. Boleh. Nah, Silakan katanya kayak gini. Ya, Settingan Master Haris. settingan saya. Coba oke kan Master? Sip. Nah, Ini lebih ini ya. jelas. Kenapa setiap webinar online Persau paling sering dijadikan pair utama? Ya karena Persau itu adalah pair favorit para trader ya. Betul, Master. primadona. Dan Dan cuannya juga cukup memuaskan. itu sih pergerakannya. Ya pergerakannya juga cukup cepat ya. Boleh ada yang ditanyakan lagi? Boleh. Kalau untuk ininya sih masih turun ya. Iya. Kalau misalkan dilihat dari ininya, kita lihat GJ. Pasti Punya ada. totalitas tinggi. GJ juga GU itu hampir sama sih pergerakannya. Ya. Cuman enggak apa ya, enggak seseram SAU gitu. Kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Boleh silahkan. Mumpung Master Harisnya ada di sini. Apa? Nyanyi? Oke, Master Haris nyanyi katanya. Wah, saya nggak bisa nyanyi, Pak. Sebenarnya saya anak grunge yang nggak bisa nyanyi. Vokalis dia tuh. Iya. Mana sih? Selesai dulu. Ini ya. Nih. DJ kayak gini. Buat NC dulu kan. Iya. Jangan ambil open posisi dulu. Oh, Gatot berapa? Hai Gatot. Banyak ya. Pak Gajet banget. Gatot, GJ iya kan lagi GJ. Iya. Rizka Madina, Bagas, Kenny, Irfan Yuri Jabar,
Ipra, Romansa, banyak. Serada, Irit, Cinta ini selalu hadir di setiap webinar di Dimex ya. betul. Nah, dan ini siapa ini Mas Oh, Aris? Dahlia ya. Oh, itu siapa Mas Aris? Orang. Oke. Kalau misalkan nggak ada yang ditanyakan lagi atau nggak bakalan ada yang didiskusikan lagi, kita cukupkan webinar kali ini ya, Mas Aris, karena kita bakalan melakukan aktivitas selanjutnya, yaitu ngasih edukasi di KP Trader di Dimex kayak gitu. Kalau misalkan teman-teman yang di luar sana ngerasa kurang penjelasannya, datang aja langsung ke Bandung, ke Jalan Garuda nomor 88 Bandung kayak gitu ya. Datang aja gitu ya. Karena nanti bakalan ketemu sama Master Haris langsung dan dikasih lagu. Ya. Kayak gitu. Nyanyi dong cina tuh. Nyanyi katanya. Wah, jangan dikit aja. Serak Master. Lagu ini Peter Pan. Karya bisa. Apa ya? Peter Pan aja Peter Pan. Itu katanya disuruh nyanyi. Apa ya? Nyanyi katanya. Bila rindu ini. Asik. Aja. Rindu katanya. Rindu katanya. Ya udah ya. Sekali lagi saya bukan menggurui ya, tapi lebih ke diskusi. Terima kasih yang udah berkenan melihat kami ya, dan telah meluangkan waktunya. Terima kasih banyak ya teman-teman. Saya Iqbal Eva dan teman saya Haris. Ya, kami pamit undur diri. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tersenyum.